Aku kan dari kecil itu nggak ikut orang tua. Kebetulan dirawat sama orang tua angkat. Ya aku pengen jadi diriku sendiri aja sih. Apa yang aku pengen ya aku lakuin gitu sih. Sekarang lebih sering dengerin lagu-lagu punk juga. Halo Kak Arlida, Halo. makasih sudah menyempatkan waktu buat ngobrol sama kapanlagi.com ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk. Oke. Boleh ceritain nggak gimana perjalanan Kak Arlida hingga akhirnya bisa sampai di titik seperti sekarang ini? Mulai mengawali karir sampai di titik ini. Iya. Di titik apa itu? Alhamdulillah, tapi aku masih belum merasa yang artis banget gitu sih. Sebenarnya tuh sama aja kayak umumnya, ada up and downs-nya. Tapi ya kalau ada di posisi sekarang udah alhamdulillah aja sih. Alhamdulillah udah lancar semuanya. Berarti sangat-sangat disyukuri ya. Sangat-sangat disyukuri. Terus waktu kecil, Arlida ada basic dari keluarga musik nggak? Atau ada sosok yang memperkenalkan ke musik gitu? Kalau itu tuh sebenarnya aku kan dari kecil itu nggak ikut orang tua. Kebetulan dirawat sama orang tua angkat dan mereka itu kalau di Jawa itu kan ada ludrukan tuh, Mas. Nah, ada basicnya di situ. Iya. Iya. Mereka itu sosok yang paling berjasa buat Arlida, bener gitu? Betul, mama sih. Mama terutama mama yang besarin aku ya. Karena dari kecil dari umur 3 bulan memang besarnya sama beliau gitu. Terus dalam perjalanannya, Arlida mulai dengerin musik apa sih? Apa langsung suka sama musik dangdut? Kalau dari awalnya memang dangdut. Kalau dengerinnya all genre aku suka, aku bisa dengerin semua genre aku bisa. Tapi emang fokusnya dangdut dan bisanya dangdut, rezekinya di dangdut alhamdulillah. Dulu sebenarnya awal-awal banget nyanyi itu SMP kan. SMP kelas 2 SMP, cuman pas itu tuh ada malu-malunya tuh. Jadi sempat kayak ada job itu malu karena emang kalau dulu kan ya itu tadi, anak muda kan kalau dangdut kan kayak gimana gitu kan. Jadinya sempat kayak enggak, tapi ternyata rezekinya di dangdut. Ya sudahlah, disyukuri saja. Beruntung juga sih. Kak Arlida sekarang karirnya udah mulai tertata. Pasti ada no. Iya. Sekarang pasti banyak omongan miring ya Kak. Iya. Dari netizen juga apalagi Kak Arlida kan di dunia dangdut gitu. Itu nanggepinnya gimana Kak? Kalau aku sih nanggepinnya, aku termasuk yang bodoh amat ya. Aku bodoh amat, yang penting aku nggak aneh-aneh aja, aku lurus-lurus aja, yang niatku cuma cari duit aja udah. Tapi ada ini nggak Kak? Misal kritik dari netizen terus Kak Arlida kayak mikir, bener juga ya ternyata. Nggak ada sih. Apa ya? Yang bener juga itu apa ya? Apa ya? Hujatan, kebanyakan hujatan. Paling kayak, oh kalau sekarang kan emang aku makin banyak ya tato ya. Kok makin banyak sih, makin kelihatan kotor, makin kelihatan gini. Ya kalau aku sih ngerasanya aku keren-keren aja. Mohon maaf kalau nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, tapi ya aku pengen jadi diriku sendiri aja sih. Apa yang aku pengen ya aku lakuin gitu sih. Berarti Kak Arlida lebih mentingin diri sendiri, happy dulu, baru bikin happy orang lain ya. Betul. Betul, ya. Nggak peduli kata orang, yang penting aku happy aja kita. Terus ini Kak, aku sangat-sangat tertarik sama project Kak Arlida bareng Rebellion Rose. Menurutku ada Kak Arlida di situ tuh keren banget. Prosesnya gimana sih Kak? Apa sama-sama dari daerah? Maksudnya bukan dari ibu kota gitu? Apa ada faktor itu juga? Enggak sih sebenarnya, aku dulu juga nggak tahu Rebellion Rose. Cuman aku tahu beberapa dengerin lagunya tapi nggak bisa. Dengerin lagunya cuman nggak bisa. Terus pas ada satu panggung itu emang di job di acara di event itu, terus disuruh collab. Disuruh collab, coba hafalin lagu ini. Itu agak bukan di Surabaya. Disuruh collab lagu ini, akhirnya belajar dan ternyata teman-teman Rebellion Rose juga kan welcome banget kan dan seru-seru banget, sama-sama orang Jawa juga, Jogja kan. Jadinya setiap manggung di mana itu ngabarin. Semalam juga ada di Malang kan? Semalam juga ada di Malang itu ngabarin. Kita lagi di Malang nih, mau ikut nggak? Mau gabung nggak? Ya udah gitu aja sih. Terus setelah project ini, ada nggak yang berubah dari selera musik Kak Arlida? Apa jadi dengerin lagu-lagu punk gitu? Pang gitu ya.
Sebenarnya kalau jadinya aku memang sekarang lebih sering dengerin lagu-lagu punk juga. Kebetulan sebelah saya juga anak punk ini. Jadinya seringnya denger lagu punk-punk gitu. Terus, kalau efeknya itu sebenarnya kayaknya ya, mungkin anak-anak punk yang agak kaget dengan ada Arlida di punk itu kan kayak aneh kan. Jadi banyak juga yang banyak kritik juga di situ. "Kok jadi gini sih, kok jadi gini?" Gitu kan. Sebenarnya agak down juga, emang emang nggak boleh ya, emang nggak cocok ya aku ke sana. Cuman ya karena ya balik lagi ke yang tadi, apa yang aku pengen, aku ngelakuin itu pasti karena aku pengen. Aku karena kalau aku pengen dan aku nyaman, ya udah aku lakuin aja. Aku nggak peduli kritik orang, ya tapi semoga aja diterima. Semoga kalian suka. Pengorbanan ya itu, kalau dari aku pengorbanan terbesar itu masa muda aku sih, jujur. Iya, karena aku cari duit itu maksudnya karena aku kan dari kecil dirawat sama bukan sama mama ya, sama saudara. Jadinya itu kayak pengen apa-apa tuh harus nabung dulu, harus cari duit dulu. Terus mama juga yang rawat aku kebetulan punya salon. Jadi dari SMP tuh kerja ikut di salon. Pulang sekolah ke salon. Terus malamnya nyanyi, manggung gitu terus. Jadi nggak ada masa mudanya gitu loh, nggak ada main-main itu nggak ada. Makanya sekarang apa yang bikin aku seneng, apa yang bikin aku nyaman ya aku lakuin. Termasuk itu tadi, pengen nyanyi pang ada yang ngajak collab, wah seru nih, coba aja gitu sih. Iya dong, pokoknya mana yang diterima ya udah pokoknya berkarya aja lah. Oke kak, sekarang kita berandai-andai ya kak. Kalau suatu saat Kak Arlida udah berhenti di dunia musik, Arlida maunya dikenal sebagai apa? Arlida Putri yang orang biasa, musisi, atau apa kak? Kalau udah nggak di dunia musik ya, pengennya lebih ke dikenangnya itu kepribadian aku yang random ini ya. Yang random ini, yang apa adanya ini, karena aku nggak suka pokoknya aku nggak pernah menutupi apapun. Soalnya aku nggak mau kayak munafik aja, sorry banget, nggak mau kayak munafik. Apa yang aku lakuin ya itu yang di depan kamera ya sama yang di belakang. Kayak sorry kalau aku ngerokok juga, aku di manapun aku ngerokok. Dulu waktu masih minum, aku di manapun minum dan aku nggak takut sama kamera gitu loh. Tapi kebetulan sekarang udah nggak minum. Udah 2 tahun nih saya tidak minum. Hidup sudah tua ini. Jadi bisa dibilang apa yang Kak Arlida tunjukkan di Instagram ya sama aja dengan aslinya ya? Iya, ya kayak gitu. Malah lebih random sih. Lebih aneh. Sama nih Kak, aku juga dengar ada mitos nih. Katanya ulang tahun Kak Arlida yang ada di Google tuh salah. Emang benar Kak? Salah, salah, salah. Kalau dicari di Google atau di searching itu ulang tahun atau biodata Arlida Putri itu 12 November kan. Yang benar 11 November ya. 11 11 98. Shopee. Ini tanggal kembar ini. Kalau tato sendiri Kak, itu bener-bener kerendeman Kak Arlida atau sebenarnya ada artinya sih Kak? Ada yang random, ada yang ada artinya. Cuman aku lupa kalau ditanya artinya. Kita berandai lagi ya Kak. Kalau Kak Arlida bisa ketemu sosok Arlida Putri kecil, kira-kira ada hal yang mau diungkapin gak Kak? Ya mau diungkapkan. Kayaknya kalau yang masih kecil jangan terlalu percaya deh sama orang. Terutama teman dekat juga ya. Teman dekat, terus kalau mau usaha-usaha dipikir lagi Neng. Jangan tolol. Itu sih. Usaha-usaha ini di luar musik maksudnya. Kebetulan sudah ada beberapa sih alhamdulillah. Aku ada coffee shop juga namanya dot space di Tretes Pasuruan, Pandaan Pasuruan. Kalau mau mampir boleh, deketnya Kakek Bodo. Cari aja di Google Maps ada. Nanti ini kita lagi proses di Pacet juga mau ada cabang. Oh, tunggu lu, ada lagi. Boxing, ada event boxing. Jadi aku megang IP boxing gitu. Jadi kalau mau tanding, mau ngelawan siapa, mau call out siapa, tak buatin event, guys. Kapok atau Enggak dong, enggak dong. Enggak dong, enggak kapok dong. Mau lagi aku. Mau lagi. Adrenalinnya, tapi tergantung lawannya siapa dan kayak waktunya gitu loh. Tergantung waktu dan sponsornya. Karena capek banget, capek banget. Latihannya kan capek kan. lebih capek daripadanya?
lebih capek dong. Karena kan semuanya fisik. Sampai iki kuku jempolku copot. Iya latihan. Kuku jempol copot. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Ada nggak proyek terbaru yang disiapin sama Kak Arlida? Project terbaru ada sih beberapa. Kemarin itu di Adela. Jadi dulu kan sempat di Adela tuh 6 tahun apa 7 tahun gitu kan. Terus semenjak sama manajemen jadi kan dibatasi nggak bisa ngonten di luar YouTube manajemen kan. Nah kemarin karena aku udah nggak sama manajemen jadi banyak yang ngajakin collab lagi. Oh ya aku ada single terbaru sama Mas Darun Darboy Gang. Tungguin ya. Duet bareng lagi kita. Mas Darun Darboy, tunggu saja. Aku juga nggak tahu kapannya soalnya. Hai guys, aku Ada Putri. Buat kalian yang kepo interview aku bareng teman-teman kapan lagi, kalian bisa cek sosmednya di kapanlagi.com dan kapan lagi dangdut. Tunggu aja. Thank you guys.